Beberapa bulan yang lalu kita sempat ngobrol dengan salah satu analis dari Maybank Sekuritas, bahas saham-saham komoditas, terutama yang metal mining ya my friends ya. Dan dari obrolan beberapa bulan yang waktu itu, saham-sahamnya tuh banyak banget yang mengalami kenaikan. Nah, karena request dari kalian, banyak permintaan, kita datangkan kembali. Meskipun jadwalnya emang luar biasa susah banget nih. Ya, dihubungin susah banget nih. Selamat datang. Sorry bro. Ini kenapa agak susah ditemui? Karena emang saat ini industri yang di cover sama Bro Hasan ini emang lagi banyak yang nyari ya. Lagi rame. Wah, lagi rame banget. Lagi Dan rame. kalau boleh dibilang terlepas ya MSCI dan yang lainnya, saham-saham metal mining ini justru malah dapat flow ya. Lagi deres ya. Deres banget gitu. Jadi kita akan bahas macam-macam ya, dari emas, oil and gas, juga mungkin nanti kita akan nyerempet ke nikel, batu bara dan segala macam. Nah, kita mulai dulu obrolan dari awal nih, Bro. Kan waktu beberapa bulan lalu kita sempat mention beberapa nama ya. Iya. Antamnya naik kenceng, Inconya naik kenceng. Terus juga beberapa saham lainnya pun juga kalau gue lihat naik kenceng, dan kalau gue lihat momentumnya tuh kayak masih kerasa ya. Iya. Cuma kan baik lagi kan, sekarang pertanyaan kan orang, ini masih oke atau enggak gitu. Gue akan mulai pembahasannya dari komoditas yang semua orang tahu, semua orang ngikutin, dan banyak banget yang ngantri beli. Oh iya. Komoditas ini, emas. Iya. Kan kalau misalnya terakhir kita podcast, lu ngomong bahwa lu ngelihat emang koreksi, tapi lu expect ini harusnya balik lagi, rally lagi. Iya. Kayaknya lu ada sisi peramalnya sih. Masih all time high lagi. Tapi ada tapinya nih, Bro. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba jebol. Ini sebagai informasi ya my friends ya, kita ini ambil syutingnya itu tanggal 4 Februari ya. Nah, beberapa hari yang lalu itu turun 400 $. Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya gue baca beritanya macam-macam ya. Ini kan sebenarnya instrumen safe haven kan. Yang namanya instrumen seperti ini kan dia naik terus, ada kalanya dia turun, tapi harusnya dia kan balik lagi lah ibaratnya. Iya. Cuma karena kemarin kenaikannya tuh luar biasa berhari-hari, kalau gue baca ceritanya ya ada banyak aksi spekulasi lah, penggunaan margin dan segala macam lah. Jadi volatilitasnya tuh luar biasa banget. Nah, pertanyaan gue simple nih kalau Bro. Apakah kita masih bisa optimis nggak nih dengan pergerakan komoditas emas, atau menurut tuh ya lu masih optimis tapi ya lu akan expect volatilitas yang tinggi ke depannya menurut lu? Kalau buat gold, I think ini masih bisa naik lagi sih. Dari awal dia jebol over the weekend tuh, ya kan, kalau nggak salah mulai dari Sabtu ya. Sabtu tuh tahu-tahu dia turun about 11%. Iya. Minggunya turun 11%-an lagi. Sama gitu. silver turun. Iya. Lagi weekend bikin susah aja gitu kan. Terus habis itu hari Selasa udah rebound. Sekarang udah balik ke 5.000 lagi kan, dari 400 ya. Basically emang kayaknya emang ada spekulatif atau ada unwin position gitu kan dari traders. Tapi over the long term, kita ngelihatnya gold itu bakal jadi satu instrumen yang kita tahu buat hedging risk. Sekarang ada sovereign risk. Oh, ya kan? Iya. Ada sovereign risk. Iya. Terus central banks accumulate gold tuh by about maybe 80-an ton per bulan. Semua central bank? Iya, 80 ton per bulan akumulasi ya. Around 80 ton per bulan tuh, to put into konteks, jualannya Antam per tahun tuh lasir 37 ton. Ini per bulan 80 ton? Iya. Dan ini kalau gue lihat polanya kayak ganti-gantian ya. Nanti si Bank of China yang lagi agresif, nanti yang mana ganti-gantian ya. Iya, jadi kelihatan. Dan ini kan yang akumulate nggak price sensitif ya. Berapapun gue makan, mereka juga berusaha untuk mengurangi mereka punya exposure to dollar juga, gitu kan. Itu pertama dari central bank. Dari retail. Oh iya. Retail juga hype on gold itu masih tinggi banget. Waktu gold price di 5.600, which is kalau lihat harga Antam tuh around 3 jutaan lah ya. Gold bar Antam tuh langka. Oke. Langka tuh di harga segitu. Nah, pas lagi di hari Senin tuh nggak salah kena 2,7-an. Everyone
pada sikat sih, Panik buying malah. panik buying. Jadi I see there is some hypes yang belum selesai nih. Oke, hype antara bank sentral sama retail. Sama retail dan juga supply wise nggak ada penambahan, ada problem juga, Grassberg ada problem, Oh iya, oke. sama miners juga lagi ada problem. Jadi kenaikan supply itu nggak bisa memenuhi permintaan yang tinggi ini gitu. Jadi kita ngelihat kalau harga gold itu masih bisa secara medium to long term tuh masih bisa naik ya. Jadi kita punya model buat kita punya coverage itu kita pakai di around $5,000 per ounce. Kita ngerasa itu cukup konservatif lah harga di $5,000 per ounce. Harga sekarang konservatif. Iya, itu lumayan konservatif karena lihat waktu terakhir kita podcast itu kan harga gold 4.600 dia jebol ke 38 ya kan. Dalam waktu kayak 3 hari balik lagi. Iya, benar. The same thing nih sama ini. The same thing sih. Karena akumulasinya itu kenceng banget. Jadi paling gampang sih channel check aja lah ke butik-butik. Butik-butik itu gold. Paling gampang tuh buat ngecek apakah hype-nya tuh masih ada apa enggak on gold. Kalau masih langka-langka juga ya udah. Nih kelihatannya masih lanjut. Terus bisa ngelihat di Gold Council, ORG. Kalau misalnya mau ngelihat quarterly trend akumulasi hedge ETF hedge gold gold back ETF, terus dari central bank, dari jewelry accumulationnya per quarter berapa, itu masih positif terus. Dan itu gampang di track, gratis lagi. Itu informasi bagus banget tuh referensi ya. Bisa dicek. Jadi kita bisa nge-track si demand-nya masih seperti apa saat ini ya. Berarti kalau gue boleh bilang, lu dari bank sentralnya masih akumulasi dalam skala besar, retailnya pun juga masih hype, supply-nya mungkin nggak bisa memenuhi. Nggak bisa. Supply wise masih ada problem lah. Jadi kalau sama kayak copper lah mirip-mirip lagi ada problem. Oke. Jadi emang kalau boleh dibilang koreksi itu wajar karena emang lu naiknya juga kencang juga kan. Iya. Volatilitas tinggi itu wajar karena emang lu rally-nya seperti naiknya ini. Kencang banget gitu. Tapi in the long run harusnya masih punya potensi untuk bergerak. Yes. Masih bisa positif lagi ya. Positif. Kita ngeliat pattern itu mirip banget sih kayak in the last couple of months tuh. Mungkin bisa reaching another peak lagi ya gitu ya. Kita lihat aja gitu kan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin si komoditas emasnya ini masih potensi melanjutkan rally ya ibaratnya ya. Dari semua saham-saham yang terkorelasi lah. Pasti kan kalau kita yang nonton, oke, gue harus beli apa nih gitu kan. Ada yang kan kalau gue bilang semuanya naiknya udah kencang semua kan. Betul. Yang punya tambang udah naik kencang banget, yang dagang aja juga naik kencang banget, yang jual perhiasannya pun juga naik kencang banget. Apakah ini semuanya masih dapat spillover dari ininya apa? Kalau kita ngelihat kayaknya foreign itu menjadikan Antam tuh salah satu proksi utama mereka ya buat masuk. Kalau let's say gold price-nya naik gitu, makanya kita ngelihat harga sahamnya Antam nih kuat banget gitu. Sekarang udah balik lagi ke 4.000-an. Kemarin sih sempat ke 37 ya waktu jebol-jebol. Sempat dari 4.600-an gitu kan. Iya. Karena ya foreign-nya sih kuat masuknya ke sana. Mungkin sisanya ya mungkin bakal ke other miners gitu ya, ke other miners. Kalau kita ngelihat yang paling lagging dari sisi kenaikan sih Aman ya. Aman Mineral. Iya, yang lain kan udah kemana-mana ya. Oke. Aman Mineral nih kita ngelihatnya dia punya share price agak lagging. Padahal dia second largest. Oke. Kan second largest. Ini miners juga ya? Dia miners dan second largest miners di Indonesia kan after Freeport. After Freeport dan secara price wise udah lagging, very lagging. Dengan harga gold and copper segini udah bisa dihitung pakai PE dia. Sebelumnya kan nggak bisa dihitung pakai PE gitu kan. Sekarang udah bisa dihitung pakai PE sih. Oke, berarti orang-orang yang value investor udah bisa dilihat. Yang value investor udah bisa lihat ini barang. Tadinya alergi bisa dihitung nih. Udah bisa dihitung. Oke, berarti ketika dia mulai secara valuasi mulai bisa dihitung,
Berarti gue bisa bilang ada ekspektasi inflow dari kategori investor yang lain dong. Iya benar yang value investors. oke. Terus mungkin nanti once resultnya delivered, ya mungkin bisa foreign fund flow dan juga insti. Ya kita rasa sih masih bisa ada inflow ke sana ya. Karena secara share price dia yang paling lagging sih. Dia yang paling lagging. Berarti kalau tadi lu bilang proksinya kelihatan banget dan setiap harga emas itu naik turun ada dihantam. Bahkan gue juga nyatet ya waktu pas kemarin abis MSCI kasih informasi interim freeze itu kan Antam sempat stabil, besoknya turun tapi ada perlawanan ya. Perlawanan sih ada. Jadi kayak dia menolak untuk turun gitu ya. Flow-nya tuh kerasa banget kerasa banget bener. Cuma kalau lu bilang yang masih lagging ada di Aman Mineral ya. Ada Aman Mineral betul. Dan ini gue kayaknya hampir jarang dengar orang ngomong tuh Aman Mineral tuh oke. Iya karena kayak nggak lagi di spotlight ya. Betul. Orang pasti ngomongnya either Antam, Archie, BRMS, emas, gitu. Aman not in the spotlight gitu. Karena emang sahamnya nggak gerak. Sampai yang ngeliatin ini. Padahal kalau kita ngeliatin masalah earningsnya, 2026 sih bagus banget gitu. 2026 sampai sekarang sih 2025 dia ada problem. Iya, nggak bisa jualan itu kan. Nggak bisa jualan. In the last 9 months ya. Nanti dia jualan di 4Q aja gitu kan. Di 4Q bagus gitu kan. Cuma 2026 sih kita bakal ngelihat nih. Kalau yang lain kita nggak ngelihat bakal ada significant turnaround sebesar yang ini. Gitu. Karena kalau yang lain memang udah 2025 nya udah high base. 2025 nya udah high base gitu kan. Kalau ini tadinya nggak bisa jualan. Iya. Jadi signifikannya tuh udah pasti bisa triple digit kali ya itu ya. Most likely triple digit berarti ya. Iya sih. Udah tadinya soalnya di 9 months loss kan. Iya. Profitnya mungkin baru cuma di 4Q gitu. Dan sahamnya masih belum kemana-mana ya. Belum kemana-mana. Nanti yang dicatat tuh my friends. Sekarang harga copper udah $6 per pounds. Ya kan. Udah tinggi banget lah. Dulu sih kita ngelihat harga copper $4 per pound saja udah happy gitu kan. Sekarang udah $6. Dan the only miners yang bisa nge-reflect di PNL buat copper sekarang baru cuma yang paling signifikan ya itu Aman. Berarti bisa jadi proxy-nya copper juga berarti. The only udah karena secara size MDKA itu ya dia ada copper cuma size fractionnya Aman lah. Fractionnya Aman. Sepernya Aman gitu ya? Fractionnya Aman. Nah, kalau Aman ini secara size ini second largest nih udah nih di Indonesia. Sekarang Freeport-nya lagi problem kan. Freeport lagi problem. Kelihatannya mulai second half. Mereka punya pit di Grasberg yang landslide itu baru bisa jalan. Kan ada 3 pit tuh. 2 pit bisa jalan. 1 pit yang lagi masih belum bisa jalan. 1 pit ini contribute about 60-70% of production. Gitu. Nah, ini bakal mungkin baru jalan dari second half 2026. Jadi, secara supply lagi ada supply crunch juga di copper. Tahun 2026 jadi defisit, tadinya surplus. Berarti gue kalau misalnya gue recap, dia startnya dari low base di tahun 2025 kan? Iya. Berarti kita akan lihat kenaikan itu pasti akan besar banget nih, Iya, reference. benar. Karena kan sebelumnya orang rendah dari minus lah ibaratnya. Iya, Kinerja keuangan pasti akan luar biasa kelihatannya kan. Iya, itu di awal-awal kuartal 1, kuartal 2 udah pasti kelihatan bagus banget kan. Betul. Udah gitu ada tambahan disruption dari Jangan lagi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 4-nya bagus banget. Oke, gue catat ya si Aman Mineral tadi ya. Sebelum kita pindah lagi ke sektor yang lain, gue balik lagi ke emas lagi ya. Berarti tadi kalau lu bilang proxy, jadi kalau buat my friends yang bingung proxy itu apa, jadi ngomong gampangnya gini, kalau suatu industri apa yang menarik, bisa dia akan diuntungkan, dia akan dikejar tuh proxy-nya disebutnya. Ya. Jadi kalau emas biasanya institusi atau foreign itu sukanya sama Antam yang kelihatan sekarang ya, pergerakannya ya. Dan yang lagging yang belum gerak-gerak kelihatannya ada si Aman Mineral. Benar. Nah kalau yang lainnya gimana bro? Nah sebenarnya bukannya kita pengen nge-push gitu ya. Iya ngerti, gue ngerti. Karena gini, Aman itu baru dapat permit copper concentrate export. Itu di 4Q. Si Aman ya? Aman. Selama 9 months itu mereka jualannya copper cathode kan. Goldnya itu mereka baru jual masih very small ya, paling 40 ribuan ounce di 9 months. Target tuh 90k ounce gitu kan.
cuma nggak bisa kejual deh. Nggak bisa kejual. Karena permit itu kan. Karena permitnya itu baru dapat di 4Q. Jadi tinggal buang inventory kan. Sorry, gue nanya nih. Itu ketika dia selama 9 bulan nggak bisa jualan, apakah dia buang semua inventory di kuartal 4 semuanya atau akan bertahap sampai beberapa kuartal ke depan? Semua inventory yang available sih bisa disikat ya. Lonjoknya luar biasa berarti harusnya ya. Tinggal first Q-nya gimana? Kalau estimation kita mungkin dia udah jualan, udah normalize lah, udah bisa jualannya copper cathode sama gold bars. Jadi udah gak jualan konsentrat lagi gitu ya. Jadi mulai dari 2026 udah jualan cathode sama gold bars. Jadi kenapa kita bilang dari 4Q bakal bagus karena dia baru dapat permit ekspor di 4Q. Gitu. Jadi ya baru benar-benar jualan gold sama coppernya tuh ya di 4Q. Sekarang kita bahas si emiten kodenya emas nih, Iya, yang baru IPO. Benar. Nah itu kan ekspektasinya juga tahun ini mulai produksi kan? Yes, benar. Mulai dari first Q. First Q ini dia udah jualan. Berarti ini udah oke dong ya harusnya? Kalau kita ngelihatnya ini kayak startup miner lah ya. Full year-nya bakal ada loss. Tapi first Q-nya ini dia baru bisa jualan, dia punya gold. Ekspektasinya sih bisa dijual semua ke Antam biar bisa ada kan gini, kalau ekspor harus bayar ekspor tax ya kan. around 15% gitu kan. Kalau saya dia jual ke domestik kan nggak perlu bayar. Jadi let's say ekspektasinya jual ke Antam meski sih bakal oke nih. Nah, dia udah keluarin press release, dia punya production tuh di 2026 bakal ditingkatkan dari sebelumnya 7 juta ton ore itu produksinya ke 8 juta ton ore. Jadi bakal lebih tinggi dibandingin yang mereka mention di prospektus around 70k ounce. Dari asumsi awal berarti. Dari asumsi awal. Kalau estimates kita bakal keluar di around 100k ounce. Gitu ya. Ini kita pakai estimates buat kita perhitungan di MDKA. Kan first Q ini dia udah bisa jualan, masih kecil. Jual second Q itu bakal terus ramp up sampai fourth Q-nya. Jadi first Q ini pertamanya dia, terus second Q, third Q, fourth Q bakal terus improving. Tapi kalau misalnya produksi emas itu, let's say, gue nggak tahu ya, lu mungkin lebih ngerti ya. Apakah dia bisa langsung stable nih, kuartal 1, kuartal 2 akan terus naik? Apa nanti akan ada disruption kah? Atau gimana kalau di fase-fase awal gitu? Iya. Kalau di fase-fase awal, mungkin in the last 1 to 3 years, I don't think ada pushback sih, unless ada landslide. Ya, itu dari luar ya. Tapi biasanya tuh pushback atau ganti phase itu biasanya around 4 atau 5 tahun ganti phase. Itu baru kelihatan ada ganti phase bakal perlebaran pit atau gitu. Itu biasanya kayak si Aman ya. Aman kan masuk phase 8 tahun 2025 masuk phase 8. Nah, Aman tuh baru masuk phase 8, grade-nya kecil dulu, bakal terus improving grade-nya sampai 2028 peak. Ini jadi production bakal naik terus. 2028, 2009, 2030 turun, udah sisa stockpile. Terus BRMS. BRMS itu sekarang lagi pushback. Tapi periode pushback-nya nggak selama Aman. Dia itu pushback mulai dari third Q 2025 sampai first Q 2026 gitu. Itu dia ngelebarin pit juga lah. Udah about 4 to 5 years. Jadi kalau production awal-awal kayak emas, kita nggak ngelihat bakal ada significant pushback atau significant disruption di awal-awal ini. Unless ya ada force major. Jadi kita ngelihat mereka bakal ramp up, mereka punya production terus ya. Apalagi ngelihat harga gold segini ya kayaknya bakalan ditarik sih sebisa-bisanya. Ngejar produksinya gimana caranya? Produksi. Nah kita pindah nih bro. Mas tadi udah clear ya, my friends, udah banyak banget informasinya. Gue pindah ke emiten yang bukan emiten, ke industri yang sekarang juga mulai dapat perhatian nih. Harga komoditasnya baru 2 bulan terakhir ini lah bangun tidur lah kalau boleh bilang. Setelah turun drastis efek katanya demand untuk baterai listrik segala macam, tidur lama baru 2 bulan yang terakhir baru mulai naik nikel. Bener ya? Betul. Tidurnya lama. Nah, cuma yang sekarang ini berbeda adalah gue kan dengerin lu nih. Lu kan ngomongkan bahwa salah satu yang menjadi supplier dunia itu kan Indonesia kan? Paling gede. Ya.
Jadi kalau kita tar dulu, gue hold dulu, jangan banyak-banyak kasih ke dunianya. Itu pasti langsung ke reflect ke harga kan? Bisa reflect. Karena gue langsung ngecek di media-media luar tuh, ini Indonesia nih yang bikin harga ini kan? Bener. Ya, kalau gue dengar dari lu, ini kan ngaruhnya ke salah satunya ke Inco, waktu lu cerita. Bener ke Inco. RKAB yang memang nggak langsung dikasih 100% langsung kan? Iya. Permintaan awal cuma 30% kan? Bener. Kalau misalnya gue ngelihat, apalagi dari price actionnya, ini kan sebenarnya secara terkutip harusnya bagus ya. Koreksi kalau gue salah ya. Karena kan supply terjaga, harga dunia juga terjaga, dan outputnya pun juga bisa berangsur-angsur naik. Kita rasa begitu ya. Nah, tapi menurut lo gimana? Nah, jadi Inco ini proxy utamanya foreign. Tapi kalau emas tuh Antam, nikel tuh Inco ya? Inco. Jadi kalau misalnya, karena dia the only nickel miners di Indonesia yang dia punya selling price-nya itu pakai LME. Oh. Gitu. Yang lain kan pakai Shanghai Metal Market. Sebenarnya kalau LME naik, not necessarily reflect ke selling price-nya miners. Gitu. Karena selling price mereka pada pakai Shanghai Metal Market kan. Oh. Gitu. Shanghai Metal Market sih emang ada naik-naik, tapi nggak sesignifikan LME. Oh, gitu. Yang pakai LME itu di only cuma Inco. That's why once LME naik, Inco langsung gerak. Inco langsung gerak. Despite RKAB-nya itu emang di bawah perkiraan, tapi kan gini, kebutuhan HPL-nya dia yang bakal di second half jalan itu kalau dengan RKAB yang sekarang kelihatannya nggak terpenuhi ya. Mungkin kita rasa di mid-year review-nya mungkin bisa dapat. Cuma ini masih asumsi lah ya, masih estimate. Karena emang kebutuhan internalnya belum tercukupi, kebutuhan limonite-nya gitu ya. Jadi kita ngerasa ada potensi lah dia bisa dapat increment atau penambahan RKAB di second half 2026. Lihat mid-year review, dia punya AMDAL bagus, productionnya oke, dia punya governance oke, ya mungkin bisa dapat tambahan gitu ya untuk mencukupi kebutuhan HPL dia yang bakal jalan di second half 2026 kan, yang bareng sama Huayo. Dengan di-squeeze-nya RKAB, berarti kan harga nikel ore naik, gitu kan. Pertama LME naik, itu driving harga nikel ore naik gitu kan. Karena harga patokan mineral nikel ore itu ngikutin LME gitu. Terus yang kedua, premium bakal naik gitu. Kalau misalnya mereka punya supply dibikin squeeze gitu kan. Dengan adanya kenaikan nikel ore, harga nikel ore berarti base cost itu bakalan naik juga. Di harga 15.000 aja waktu tahun kemarin, let's say harga LME 15.000 itu udah more than 25% of smelters itu udah under the water. Oh. Gitu kan. Jadi kita rasa kalau misalnya ini kejadian, nikel ore-nya itu harganya inflated, ya cash cost bakal inflated juga. Jadi ada new normal floor nickel price. New normal nickel price. Jadi kita ngerasa dengan adanya pengetatan RKAB ini bakal menyebabkan floor nickel price itu bakalan meningkat. Gitu. Karena kalau let's say last year itu untuk premium di kisaran 20 sampai 25 dolar per ton premium buat nikel ore. Tahun ini bisa di 30 sampai let's say 35 dolar per ton. Harga di 15.000 udah berapa persen tuh smelter yang bakalan udah underwater. Jadi kita rasa floor itu bakalan naik ke around 16 ribuan dolar per ton. Gitu. Jadi karena memang cost-nya itu naik. Jadi agak susah buat expect harga LME itu bakal balik ke harga bawah lagi. Iya, di bawah 15.000. Kalaupun let's say kejadian, LME itu biasanya spekulatif lah. Gak bakalan lama. Bakalan lama. Tapi ya habis itu kita ngerasa ya bakalan di kisaran di above 16.000 ya, di kisaran 16-17 gitu ya. Karena beberapa hari terakhir ini kalau gue lihat sempat turun tapi mental lagi gitu. Iya benar, karena ya floornya udah mulai kebentuk ya soalnya ya. Iya. Sekarang yang masih bisa survive itu smelters di Indonesia sih. Kayak misalnya di Western itu udah banyak
yang shutdown. Di Australia udah banyak yang shutdown. Ya Indonesia emang secara cash cost Murah. udah yang quite efficient. Karena memang teknologinya China nih bagus banget, basically very efficient gitu ya. Dan cash, kita punya nickel ore harganya murah. Nickel ore kita murah compare to harga nickel ore Filipina, nickel ore-nya let's say China gitu ya. Jadi kita punya nickel ore despite the premium yang kita udah implement di atas HPM itu, nickel ore kita tuh masih murah versus other miners di dunia gitu. Jadi ya mereka tumbang duluan, tinggal kita nih. Udah cuma ya kita basically emang contribute more than 60% dari dunia sih. Jadi let's say mereka shutdown, kalau kita yang nambah supply jadinya ke offset juga. Ke offset juga gitu ya. Jadi kuncinya kalaupun kita nambah supply dari output nikel, proses nikel ya, dengan nikel ore diketatin, nah dari miners, dari smeltersnya itu mereka udah nggak bisa running di harga nickel price yang di bawah, gitu. Udah nggak bisa dengan harga bawah. Kalau misalnya let's say turun dalam, ya bakalan trigger supply cut, pasti trigger supply cut. Kayak kemarin kan MDKA mereka punya, MBMA mereka punya nickel matte converter ya, HGNM itu kan sempat shutdown ya, mulai dari second Q sampai third Q, harusnya fourth Q ini udah jalan gitu ya. Itu udah kelihatan tuh karena harga LME-nya jelek banget. Jadi kalau misalnya emang harga LME-nya turun dalam ya trigger supply cut. Once supply cut ya harga nikel naik lagi. Berarti bisa gue bilang secara harga untuk si nikelnya sendiri udah kelihatan kayak bottomnya ya harusnya ya. Udah kelihatan bottomnya. Iya, karena udah ya tadi seperti yang lu bilang. Jadi downside itu udah bisa keukur lah gitu. Iya. Untuk komoditi downside bisa diukur kan agak jarang ya, ada kayak gitu kan. Paling gampang kalau mau lihat bottom atau enggak, lihat banyak gak shutdown dari smelter. Kalau misalnya di harga segitu banyak smelter yang shutdown, ya udah ketahan pasti harga udah segituan. Berarti gue bisa bilang bahwa nggak cuma Inco dong, harusnya emiten-emiten lain yang ada korelasi sama nikel ini harusnya juga diuntungkan dengan keadaan ini apa enggak, bro? Nah, Inco tuh unik karena dia pakai LME. Oh ya tadi seperti lu bilang tadi ya. LME. Nah kalau yang lain tuh pakai Shanghai Metal Market kan. SMM itu kayak NPI, Fanny, Made, MHP, harga-harga nikel output itu emang ada kenaikan tuh. Tapi nggak sesignifikan LME. Cuma kita rasa, let's say, dengan adanya squeeze atau tightening of nickel ore, harga itu juga bakal naik sih. Nggak bisa dari Chinese player buat nge-cornering harga nikel lagi ke bawah sih. Jadi misalnya ada pemain yang punya integrated supply chain. Mereka bisa produce dari nickel pig iron. Mereka juga punya stainless steel. Jadi nickel pig iron dia turun, harganya dibikin rendah, tapi stainless steelnya dia dapat margin. Nah ini masih bisa survive gitu. Tapi kalau yang nggak punya integrated supply chain, ya tumbang duluan. Nah cuma kan nggak banyak yang player yang punya integrated supply chain. Jadi kita lebih suka pemain dengan reserve base nickel ore yang besar. Karena nickel ore itu pertama dia itu ngikutin LME pricingnya. Jadi LME naik, nickel ore harganya pasti naik. Different sama Shanghai Metal Market, formulanya nggak ada LME-nya. Tapi kalau harga patokan mineral nickel ore, formulanya pakai LME. Gitu. Plus dengan adanya pengetatan, harganya itu udah HPM ini yang naik karena LME naik, ada premium. Nah sekarang misalnya nih supply Indonesia cuma ada sedikit, lu butuh nickel ore. Kalau misalnya lu gak ada nickel ore, gue gak bisa jalan, gitu kan? Lu mau bayar berapa aja sih? Iya. Compare tuh misalnya lu bayar
ngambil nikel ore dari Filipina, harganya lebih mahal juga. Oh. Lebih mahal dibandingin lu bayar premium ke local miners. Ke local miners gitu. Jadi ini posisinya jadi strong ke nickel miners ya. Berbeda kayak waktu tahun awal-awal 2020-2021 waktu kita Yang ban kenceng itu ya. kita ban nickel ore export, tapi secara industri downstreamnya belum jalan, belum benar-benar kebangun gitu ya. Jadi supply nickel ore besar, jualan ke satu atau ke beberapa pemain. Jadi mereka seperti monopsoni gitu ya. Nah sekarang udah kebangun kan, outputnya besar banget nih proses nikel. Sedangkan cadangan itu buat nge-replenish butuh nggak tahu jutaan tahun kali kan. Kita pakai terus kan. Jadi sekarang mungkin government ngelihat itu, makanya dikontrol. Karena kalau misalnya nggak dikontrol, belum sampai ke further downstream, ngomongin ke battery ya udah habis duluan takutnya gitu kan. Jadi yang punya reserve base nickel ore yang besar, kita rasa itu jadi the winner. Berarti gue bisa bilang tadi seperti yang udah lu jelasin tadi, detail banget ya. Emiten-emiten yang berhubungan sama nikel ini, dengan keadaan sekarang harusnya bisa dapetin sentimen positif harusnya. Iya, betul. Dan kalau dilihat dari keadaannya, ini harusnya bukan momentum yang cuma berlangsung jangka pendek ya. Kalau ini sesuai tadi yang lu bahas ya, ini agak panjang. Nah sekarang kita pindah nih. Oke. Ya, tadi kita udah bahas emas, kita udah bahas nikel. Terakhir kita podcast kita ngebahas masalah minyak. Iya. Karena waktu kalau my friends coba nonton aja, ya minyak ini bisa gerak kalau sampai terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan geopolitik kan. Setelah kita podcast beberapa bulan kemudian geopolitiknya naik tinggi banget. Venezuela lah, terus mau nyerang Greenland pula lah, Iran juga kan. Dan sejauh ini kelihatannya belum ada tensi yang menurun kan. Belum. Karena kalau misalnya nih gue niatnya cuma Greenland doang, ya udah Greenland aja selesai. Ini langsung 2 kaki kan. 2 kaki. Either Greenland atau Iran. Jadi kalau Greenland nggak jadi masih bisa Iran. Jadi ini masih agak cukup panjang. Nah, gue kan baik tanya ke lu, dengan keadaan geopolitik ini, apakah minyak ini bisa ngebalikin performa di tahun lalu? Itu kan jelek banget kan? Iya. Menurut lu mungkin itu agak sulit gini. Waktu bulan Oktober November, kalau kita ngelihat berita-berita, itu armada perangnya US tuh mendekati Venezuela. Nah, Januari disikat kan. Nah, sekarang beritanya ini armada perang US lagi ngedeketin Iran. Kita nggak bisa ngebet lah apakah bulan depan disikat atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya keadaan yang kayak gini cuma jatuhnya nggak ada full scale war, kita rasa yang bakal jalan sih industrial metals. Gitu. Karena persenjataan itu. Karena buat menjadi pengepul lah kebutuhan industri mereka buat weaponry dan ya jaga-jaga in case ada something gitu kan. Dan mereka let's say buat ngejaga industri tetap jalan if there is ada something. Tapi kalau ada full scale war, bukan industrial metals yang bakal jalan. Orang udah takut sama apakah industri masih tetap ada gitu kan. Ya pasti oil yang jalan gitu. Oil yang jalan. Nah, di Iran itu ada satu teluk yang menjadi kunci distribusi oil kan. More than a third dari distribusi oil itu ada di Selat Hormuz. Bisa lihat tuh. Itu ada selat kecil, bener-bener kecil banget. Itu yang kontrol Iran. Karena yang paling dekat sama Iran. Kalau let's say Iran di full scale war itu bisa di weaponize kan sama Iran. Buat nge-punish sekutu gitu kan. Karena mereka basically masih oil deficit despite US itu productionnya besar, ya basically US udah surplus, tapi another sekutu itu sekarang masih oil deficit. Tapi kalau kita ngelihat SPR-nya US itu sekarang masih sangat rendah. Si reserve oilnya itu ya? Strategic petroleum reserve.
SPR itu masih cukup rendah. Jadi kalau let's say ada something, nah mereka nggak bisa ngejaga inflasinya tuh. Nggak bisa kayak dikerjain waktu tahun 2022. Ada supply shock, Rusia nyerang Ukraine, Rusia itu contribute lumayan besar, productionnya about 14 to 15 million barrel per day. Nah, US bisa ngejaga inflasinya dengan SPR-nya itu. SPR-nya itu ya, cadangannya dia itu ya. Cadangannya dia itu. Nah, sekarang SPR-nya agak rendah. Oh, Gitu kan. okay. Jadi agak susah mereka, let's say, mau dengan cepat buat ngejaga inflasi. Jadi, let's say, Selat Hormuz ini di-weaponize, kita ngerasa oil price naik ke 100 saja. Itu konservatif sih. Sekarang gini, produksi oil dunia tuh berapa sih sekarang? About mungkin 100-an juta barrel per day lah ya. Around 30-nya itu OPEC. Yang lewat Selat Hormuz itu bisa kisaran around 20-an juta barrel per day. Okay. Sekarang kayak Bahrain, UAE, Saudi, Iran, itu semuanya lewat Selat Hormuz. Gitu kan. Dan bukan cuma oil tuh. Petrochemical juga besar kan yang lewat dari sana. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada full scale war, nah itu oil jalan sih. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ternyata nih kayak Cold War aja nih. Kalau kayak Cold War ya jalan industrial metal. Gitu. Karena emang keperluan untuk nambah persediaan buat ya, lu bikin industri mereka buat jaga-jaga in case something happens, industrinya masih bisa jalan gitu. Tapi kita nggak, kalau if there is something happens, berarti udah gak ada akumulasi, bakal ngabisin mereka punya inventory kan. Yang bakal jalan oil yang dibutuhin dari supply crunch, ya kan? Ada supply crunch dan higher demand from the war. Kita lebih worry Iran yang diserang sih. Gitu, ya kan? Itu dia kan, dia proksinya siapa gitu, Iran. Panjangnya panjang banget sih. Panjang banget gitu. Kita bukannya mengecilkan perang kayak Israel, Lebanon, atau yang lain-lain ya, karena kalau Hezbollah atau Hamas, Houthi, itu kan masih proksinya Iran. Ya kan, proksinya Iran. Kalau Iran, itu proksinya siapa? Ini udah tadinya proksinya proksi, ini the real proxy. Berarti kalau misalnya, gue jangan sampai kejadian sih, karena ini nggak bisa dibayangin impact akan seperti apa kan. Cuma gue jadi kebayang tadi omongan lo, kalau seandainya itu hanya Cold War, ya berarti yang industrial metal yang akan kelihatan. Tapi kan udah kelihatan dong, industrial metal kan jalan terus, jalan semua. Nah, kok sekarang harganya juga ikut naik. Oil kan, oil tuh diem-diem crippling up loh. Karena gue kan ingat banget waktu kita podcast, itu kan jelek banget performanya kan. Paling 90. Tapi kalau my friends perhatiin ya, year to date, oil tuh double digit loh naiknya. Iya bener. Jadi, kemarin sempat 68, ya sekarang ya 66-an lah. Iya, dan kalau lo ngeliat kan kayak momentumnya ini kayak nggak berhenti nih naiknya. Jadi ya mungkin geopolitical tension ini ngaruh banget sih. Ingat nggak waktu Israel serang Iran? Iya. Langsung cepet banget naiknya. Within no time, 80 loh dari 60. Jadi Iran ini kuncinya. Cuma kalau gue nanya, baik lagi ya, kita juga nggak berharap ini perang berlanjut. Tapi dengan keadaan sekarang, proksinya oil di Indonesia cuma... Kita sih, kalau secara fundamental kita suka Medco. Kita ngelihat kan Medco baru akuisisi blok koridornya Repsol. Itu production around 24 MBOEPD. Gitu kan. Itu productionnya udah, satu blok itu udah hampir sama kayak productionnya energi. Ya kan? 24 MBOEPD dia punya production. Nah ini udah ke-reflect di 4Q. Makanya 4Q-nya Medco, dia punya production tuh naik around 8%, around 8%-an gitu kan. Dari around 155 jadi 174 gitu. 4Q 2025. 2026 mereka bilang bakalan target di around 160 MBOEPD. Masih lebih tinggi dibandingin full year-nya 2025. Jadi EBITDA, estimates kita tuh EBITDA masih bisa naik 10%. Medco itu EBITDA almost 100% dari oil and gas. Nggak ada dari aman. Below EBIT, nah itu ada aman tuh. Aman ya, kita expect kan earnings-nya membaik tadi. Turnaround banget itu ya. Turnaround banget. Ya. Jadi EBITDA-nya strong,
below EBIT, ada income from associates which is aman, earningsnya kita expect PE Medco this year paling cuma 4 kali. Sekarang berarti kalau nggak salah sekitar 7 ya? Enggak, sekarang PE dia about 20 kalian kali ya, 15-20 kali. Berarti kalau dari 20 kali ke 4 kali itu jumping Jam jauh sih. luar biasa kan? Iya. Berarti terlepas geopolitical tension tadi yang kita bahas tadi, dia dari amanannya udah Dapat windfall. Iya. Dari aman dapat windfall, volume naik. Volume naik. Habis akuisisi yang kemarin waktu itu. Dari akuisisi kita nggak ngomong oil price naik deh. Iya. Kita cuma ngomong volume aja. Volume naik. Kita nggak assume oil price itu naik 2026. Karena kita nggak masukin geopolitical Faktornya. factor ke kita punya forecast. Untuk forecast kita cuma lihat supply demand. Supply masih lebih tinggi dibandingin demand buat oil. Jadi kita nggak expect oil price kalau nggak ada perang bakal naik gitu ya. Jadi kita oil price tuh di kisaran $63-65 per barrel 2026, tapi volumenya naik. Jadi ini udah very konservatif lah. Banget, iya. EBITDA naik, earningsnya dapat windfall rumahan. Dengan asumsi harga minyak nggak naik, tapi kenyataannya minyaknya pelan-pelan terus naik ya. Betul. Jadi harusnya kalau ini terus berlanjut malah bisa ada surprise ya. Ini lagi my friends, ini disclaimer ya, ini nggak ada ajakan membeli untuk membeli. Ini nggak ada, tapi kita ngebahas bahwa dari sisi oil and gas yang akan dapat cerita yang positif ini ya, itu ada di Medco ya. Jadi silakan kalian mau pilih mau yang tadi emas, mau yang nikel, mau yang oil terserah. Nah sekarang terakhir nih, batu bara. Oke. Yang kemarin RKB-nya dipangkas ya bro ya. Iya betul. Sebenarnya masih seksi nggak sih industri batu bara ini? Gini, kalau batu bara ini beda sama nikel ya. Kita bukan largest producer. Kita ini largest exporter, ya kan? Tapi reliance China, let's say China, kita ngomongin China ya. Reliance China punya export pool ke Indonesia tuh turun terus. Turun terus karena production dia naik terus. Oh, jadi dia bukan nyari negara lain, tapi emang dari dalam negeri sendiri. Dari dalam negeri itu naik terus gitu. Mereka naikin kayak 4%, 5% aja, itu udah bisa nge-offset penurunan RKB kita. Kayak gitu ya. Jadi, karena dia itu China and India itu the largest coal producer in the world. Iya. Jadi, apakah harga coal itu bakal naik? In the short term, kita rasa iya. Tapi, karena kan sekarang ada prolong dari winter ya, ada prolong winter karena ada anomali di kutub utara atau selatan, gue lupa. Jadinya ada prolong winter. Nah, terus habis itu let's say ada cerita RKAB kita di-cut quite significant. Short term kita rasa mungkin bisa kelihatan tuh Newcastle. Tapi nanti in medium long term kita normalize lagi. Let's say apalagi kalau China terus berusaha buat swasembada energi kayak kita. Gitu. Oke, gua ngerti. Jadi different landscape antara nikel, kita the largest producer. Kita bisa ngatur. Kita bisa karena kita the largest gitu kan. Benar-benar the largest gitu. Kalau coal beda, kita bukan the largest. Oke. Cuma bisa nggak gue bilang misalnya gini, harga minyak naik, cepat atau lambat batubara juga akan naik. Kadang kayak sekarang bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Coal sama oil itu dia punya korelasi udah detach dari mungkin tahun 2014 ya. Udah detach. Jadi udah nggak beriringan lagi mereka. Udah nggak terlalu beriringan, tapi lebih beriringan ke harga natural gas. Apalagi pas Ukraina sama Rusia waktu itu ya. Iya. Jadi waktu ada problem tuh natural gas buat supply ke Europe dan juga Australia gak bisa jualan coal ke China. Rusia juga jadi kan the largest exporter ke China itu adalah Australia, Rusia, Indonesia. Rusia lagi nyari rute nih buat jual ke Cina. Supply jadi susah jadinya ya. Australia musuhan sama China. Ya kan, waktu tahun 2022. Ya udah supply crunch. Terus udah gitu ada problem
natural gas. Ada concerns of natural gas supply. Kalau misalnya Rusia nge-weaponize natural gas supply itu buat nge-punish sekutu gitu ya. Jadi dua hal tersebut yang ngebikin harga coal ke 400. Oh, oke. Ya kan? Nah, kalau yang ini kan different ya. Jadi lebih ngaruh ke natural gas, LNG, sama ngelihat perkembangannya produksi di China sama India. Gitu. Dan Rusia sama Australia tuh juga eksportir yang cukup besar ya buat China. Jadi kita nggak ngelihat kondisinya bisa ngulang kayak tahun 2022. Sejauh ini belum bisa kelihatan ya. Berarti kalau misalnya gue boleh bilang untuk emiten-emiten yang ada di berhubungan sama batu bara pun juga belum ada yang terlalu kalau menarik. Batu bara kita suka AADI. Karena dividen aja atau? Pertama dividen dan secara valuasi paling murah lah. Oh, oke. Ini benar-benar valuation game banget ya. Valuation game. Dia paling murah kalau kita let's say mereka konsisten kasih dividen. Let's say dia RKAB gak ada cuts. Pertama dividen kalau let's say dia consistently paying dividend dan misal RKAB dia gak ada di cuts, dia bakal jadi dapat windfall dari shortage supply di Indonesia. Kita rasa bisa re-rate nih mereka punya valuasi ke peers-nya yang jauh sekarang valuasinya compare to AADI. PR-nya di sana PR-nya di sana berapa, bro? Sekarang tuh PE dia masih around 5 kalian ya. Peers-nya di 8, Peers-nya 10? enggak, udah di atas 10 kali. Wow. Jadi plus let's say dividen pula lagi. Jadi let's say dia re-rate 50% lah dari ke peers-nya gitu ya. Jadi kita ngelihat ada upside lah di sana. Pantesan ya, dia kan sebenarnya habis bagiin dividen interim tahun lalu kan. Iya, belum final. Belum final dan harganya tuh nggak di bawah ex-date-nya dia loh. Iya, jadi kan betul. pasti ya ada something lah yang membuat market. Karena ngelihat valuasinya emang murah. Valuasi murah. That's why kita suka ADI. Terus kita juga suka mungkin PTBA ya. Oh, PTBA. Kita juga suka PTBA karena ya mungkin ini kita punya asumsi aja ya. Dia SOI mungkin nggak ada problem juga on RKAB. Karena buat kebutuhan dalam negeri kan. Kalau kebutuhan dalam negeri, kalau ini kan dia kan yang paling besar supply dalam negeri kan. Mungkin about 50% itu dijual ke dalam negeri. Kalau ini di-cut kan mengganggu kebutuhan. Jadi kita rasa mungkin RKAB dia juga secara asumsi kita nggak di-cut, produksinya masih bisa jalan, ya bisa dapat windfall lah dari sini. Kita nggak ngelihat, semoga juga royalti nggak naik-naik lagi kan. Dan kan kalau royalti naik nanti dividennya nggak jadi gede kan harusnya. Itu dia, semoga that's why semoga royalti nggak naik lagi kayak tahun 2025, udah selesai lah. Jadi dividennya dia masih oke, let's say payout kemarin bisa pakai payout kemarin gitu ya. Dia bisa masih ngasih dividen yang cukup oke. Jadi kita suka ADI sama PTBA sih on coal. Karena ya itu dia kita bilang tuh. Yang satu murah banget, yang satu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Harusnya dijaga. Oke, kita banyak banget nih pembahasan hari ini ya. Jadi ini pilihan balik lagi ke my friends ya. Jadi kalau emang sukanya emas tadi kita udah jelasin yang jadi proxy yang mana. Iya. Terus juga lu tadi lu juga jelasin juga bahwa kayak emiten emas juga yang tadinya belum produksi sudah mulai produksi. Iya. Silakan my friends perhatiin aja. Terus juga tadi kita udah bahas masalah nikel juga. Nikel kita udah bahas dari sisi supply-nya. Iya. Potensi bottoming dari sisi harganya, dan kira-kira cerita ke emiten nikelnya akan seperti apa. Oil and gas, terutama oil tadi kita bahas ya. Geopolitik juga kita udah jabarin juga, impact-nya akan kira-kira seperti apa, dan memang di luar dugaan waktu terakhir kita podcast, harga minyaknya kalau kok nih terus naik nih. Iya. Jadi, my friends perhatiin baik-baik ya, impact ke emiten yang jadi proksinya oil di Indonesia itu sama dalam Medco tadi kita bahas juga. Dan batu bara, gue kira tadi lu bilang ya mungkin nggak terlalu menarik, nggak ada call-nya gitu. Ternyata ada dua nama tadi tuh. Kita suka. Itu tadi juga make sense banget my friends, karena kalau gue lihat ya
emiten-emiten yang secara valuasi PE-nya murah berangsur-angsur mulai bergerak, bro. Iya, iya, Berarti iya. kan flow itu nggak hanya mencari yang hanya naik-naik aja, yang Iya, murah yang tapi murah. emang ngasih dividen udah mulai ke sana kan. Iya, betul. Jadi harapannya my friends yang nonton dapetin banyak banget insights dan harusnya dengan keadaan kayak gini bisa dapetin saham-saham yang menarik nih. Meskipun iya. kita tahu bursanya lagi volatile banget. Iya, betul. Bro, thank you banget ya. Thank you so much, thank you so much. Ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi pasti. Oke, semoga bisa memberikan insight. Sampai ketemu lagi di Market Pulse selanjutnya. Bye.